Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran teknik menggambar konstruksi dengan materi sambungan tetap dan tidak tetap sederhana. Saya akan mulai membedah mengenai paku keling atau rivet. Ingin tahu seperti apa tentang materi tersebut? Mari kita simak video pembelajaran ini bersama-sama. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan rekan saya yang akan membantu saya dalam menjelaskan materi sambungan tetap dan tidak tetap sederhana dalam paku keling. Kenapa saya bawa rekan saya untuk membantu menjelaskan? Karena saya ingin kalian mendapatkan dua sumber ilmu, di mana rekan saya kebetulan adalah seorang guru juga yang saya kenal melalui diklat bersama di Kementerian Industri CNC. Beliau adalah guru dari salah satu SMK Purwakarta yang bernama Bapak Andri. Ini adalah profil beliau dan fotonya. Mari kita lanjutkan pembelajaran yang sangat ceria dan mudah ini. Sambungan dengan menggunakan paku keling merupakan jenis sambungan tetap. Karena sambungan ini bila dibuka harus merusak paku keling tersebut. Terdapat tiga jenis sambungan paku keling dalam konstruksi. Yang pertama adalah sambungan kuat. Biasanya sambungan ini digunakan pada jembatan. Kemudian yang kedua adalah sambungan kuat dan rapat. Biasanya sambungan ini digunakan pada boiler. Lalu yang ketiga adalah sambungan pengikat. Biasanya sambungan ini dipakai pada bodi pesawat. Apa saja kelebihan menggunakan rivet? Kelebihan menggunakan rivet yaitu yang pertama, tidak ada perubahan struktur logam yang disambung. Kemudian yang kedua, sambungan lebih sederhana dan murah untuk dibuat. Lalu yang ketiga, pemeriksaannya lebih mudah. Yang keempat, sambungan keling dapat dibuka dengan memotong kepala dari paku keling tersebut. Oke, bila ditinjau dari jumlah deret dan baris paku keling yang digunakan, maka paku keling dapat dibedakan yaitu yang pertama, kampuh bila tunggal di keling tunggal. Bisa dilihat F yang ada garis panah ke kiri dan F garis panah kanan itu adalah kampuhnya. Ya, bilah tunggal dan di keling tunggal. Kelingnya itu adalah pakunya. Yang kedua, kampuh bilah tunggal di keling ganda. Ya, bilah tunggalnya masih sama, masih ada satu, cuma paku kelingnya diduakan. Yang ketiga, kampuh bilah ganda di keling tunggal. Bilahnya masing-masing ganda, namun masing-masing itu di keling tunggal. Yang keempat, kampuh bilah ganda di keling ganda. Masing-masing bilahnya ganda dan dikeling dengan paku keling ganda juga. Oke, kita masuk ke tipe sambungan keling. Yang pertama ada lap join atau sambungan dua lapis. Lap join adalah tipe sambungan yang sering digunakan untuk spot atau sim. Karena materialnya ini ditumpuk atau disusun yang sering digunakan pada bagian bodi kereta dan cenderung untuk plat-plat yang tipis. Sedangkan butt join digunakan untuk menyambung dua plat atau komponen utama dengan cara menjepit dua plat yang berfungsi sebagai penahan atau cover. Oke teman-teman, bagaimana review tadi mengenai paku keling yang sudah saya jabarkan dari awal hingga ke akhir ya. Tapi ini belum sampai akhir karena masih ada rekan saya nih yang akan memberikan satu materi lagi mengenai contoh soal. Mau tahu seperti apa? Mari kita saksikan. Ini dia. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Sebuah lap join double keling disambungkan antara plat dengan ketebalan 15 mm, diameter keling 25 mm dan pitch 75 mm. Jika tegangan tarik ultimate adalah 400 MPa, tegangan geser ultimate 320 MPa, dan tegangan crushing ultimate 640 MPa, tentukan gaya minimum per pitch yang akan memutuskan sambungan.
Jika sambungan di atas diberi beban yang mempunyai angka keamanan 4, tentukan tegangan aktual yang terjadi pada plat dan keling. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke penyelesaian. Diketahui tebal atau T sama dengan 15 mm, diameter atau D sama dengan 25 mm, pitch atau P sama dengan 75 mm, tau TU atau tegangan tarik ultimate sama dengan 400 MPa, tau sama dengan 400 Newton per milimeter persegi, torsi U atau tegangan geser ultimate sama dengan 320 MPa atau sama dengan 320 Newton per milimeter persegi, tau CU atau tegangan crushing ultimate sama dengan 640 MPa atau sama dengan 640 Newton per milimeter persegi. Berikutnya gaya minimum per pitch yang akan memutuskan sambungan. Ketika tegangan ultimate diberikan, kita akan menentukan ultimate dari tahanan sambungan. Kita mengetahui bahwa tahanan retak ultimate dari plat per pitch sama dengan PTU sama dengan P min D dikali T dikali tau TU sama dengan 75 dikurang 25 dikali 15 dikali 400 yang hasilnya 300.000 Newton. Tahanan geser ultimate dari keling per pitch PSU sama dengan N dikali Pi per 4 dikali D kuadrat dikali torsi U sama dengan 2 dikali Pi per 4 dikali 25 kuadrat dikali 320 yang hasilnya 314.200 Newton. Dan tahanan crushing ultimate dari keling per pitch sama dengan PCU sama dengan N dikali D dikali T dikali tau CU sama dengan 2 dikali 25 dikali 15 dikali 640 yang hasilnya 480.000 Newton. Dari di atas kita melihat bahwa gaya minimum per pitch yang akan memutuskan sambungan adalah 300.000 Newton atau 300 kN. Tegangan aktual yang dihasilkan dalam plat dan keling karena faktor keamanannya adalah 4. Oleh karena itu, beban aman per panjang pitch dari sambungan adalah 300.000 dibagi 4, yang hasilnya 75.000 Newton. Kita misalkan, tau TA, torsi A, dan tau CA masing-masing adalah tegangan retak aktual, tegangan geser aktual, dan tegangan crushing aktual yang dihasilkan dengan beban aman 75.000 Newton pada keretakan, geseran, dan crushing. Kita mengetahui bahwa tahanan retak aktual dari plat TTA sama dengan P dikurang D dikali T dikali tau TA yang menghasilkan tau TA 100 Newton per milimeter persegi atau 100 MPa. Selanjutnya tahanan geser aktual dari keling atau sama dengan PSA sama dengan N dikali Pi per 4 dikali D kuadrat dikali torsi A yang menghasilkan torsi A 76,4 Newton per milimeter persegi atau 76,4 MPa, dan tahanan crushing aktual dari keling atau PCA sama dengan N dikali D dikali T dikali tau CA yang menghasilkan tau CA 100 Newton per milimeter persegi atau 100 MPa. Demikian contoh soal yang saya berikan beserta penjelasannya, semoga bermanfaat. Terima kasih.